Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau misalkan minggu lalu kita udah belajar tentang bilangan kuadrat, penyederhanaannya, terus belajar juga tentang perkalian dan pembagian. Hari ini kita akan melangkah ke operasi hitung selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar secara langsung gitu ya, kita bahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar yang kalian udah pelajari di kelas 7. Misalkan nih, saya punya 3x ditambah 2x, itu kan hasilnya 5x ya. Kenapa bisa langsung dijumlahkan? Karena mereka itu sukunya sejenis, sama-sama punya variabel x gitu. Terus kalau misalkan sekarang saya punya 7y dikurangi 9y, itu hasilnya negatif 2y. Dia juga bisa langsung dikurangkan. Kenapa? Karena sukunya sama-sama sejenis juga ya, sama-sama punya variabel y. Sementara kalau misalkan saya punyanya 8a misalkan ya, terus ditambah 9c, itu kan gak bisa dijumlahkan ya. Kenapa? Karena sukunya tidak sejenis, yang satu variabelnya a, yang satu variabelnya c. Nah, begitu juga di bentuk akar. Kalau misalkan saya punya akar 2 ditambah 3 akar 2, itu bisa langsung dijumlahkan. Karena angka yang di dalam akarnya itu sama, yaitu akar 2. Oh iya, kalau misalkan ada akar 2 itu kan seolah-olah di depannya ada angka 1 ya, tapi nggak usah ditulis gitu. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, sama pengerjaannya seperti penjumlahan bentuk aljabar, kita tinggal jumlahkan saja. 1 akar 2 tambah 3 akar 2 itu sama dengan 1 ditambah 3 yang di luar akarnya, terus yang di luarnya tetap akar 2. Tidak jadi akar 4 gitu ya, dijumlahkan enggak, tapi tetap akar 2. Ini sama dengan 4 akar 2 gitu. Selanjutnya, kalau misalkan saya punya 7 akar 3 dikurangi 4 akar 3, ini bisa langsung dikurangkan atau enggak? Bisa ya. Kenapa? Karena angka yang di dalam akarnya itu sama-sama 3. Ini sudah sama akar 3 gitu. Berarti bisa kita langsung cari hasilnya. Berarti kita tinggal kurangkan yang di luar akar. 7 kurangi 4, terus akar 3 tetap ya. Jadi 7 kurang 4 itu 3. 3 akar 3 begitu. Sementara kalau misalkan sekarang saya punyanya akar 12 ditambah akar 27, ini gimana? Apakah menjadi akar 39? Enggak ya, enggak bisa langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena angka yang di dalam akarnya itu berbeda. Nah, ini yang di dalam akarnya beda. Ini yang satu 12, yang satu 27. Maka hasilnya tidak menjadi seperti ini. Ini salah. Yang harus digarisbawahi adalah yang di dalam akarnya itu harus sama. Sehingga dapat disimpulkan kalau misalkan kita punya M akar A ditambah N akar B itu sama dengan M ditambah N, salah, ini bukan akar B, akar A ya, kegedean. Aduh, ini tadi apa? 27 sama dengan ditambah N akar A itu sama dengan M tambah N akar A. Atau kalau misalkan ada M akar A dikurangi N akar A, itu bisa kita tuliskan menjadi M kurang N akar A gitu. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya yang di dalam akarnya beda itu harus gimana gitu ya. Berarti harus kita samakan. Kalau misalnya tadi variabel di aljabar mah nggak bisa disamakan ya, A sama C itu ya
tetap A sama C aja gitu. Nah kalau misalkan bentuk akar bisa kita samakan dengan cara apa? Penyederhanaan bentuk akar. Kayak misalkan tadi contohnya yang ini ya, yang akar 27. Ini contoh satu nih. Misalkan akar 12 ditambah akar 27. Mereka nggak bisa langsung dijumlahkan kan? Biar bisa langsung dijumlahkan tuh gimana? Nah, masing-masingnya kita sederhanakan sehingga angka yang di dalam akarnya sama. Tuh. Caranya gimana? Akar 12 kita sederhanakan jadi berapa? Berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat. Hati-hati, buka lagi materi yang minggu lalunya tentang penyederhanaan bentuk akar biar inget lagi. Nah, akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 3. Ini bilangan kuadratnya yang mana? Ini yang 4. Yang 4 ini dia bilangan kuadrat, sehingga nanti dia bisa keluar dari akar. Selanjutnya, yang akar 27 kita ubah jadi berapa? Nah, triknya satu bilangannya harus sama. Nah, misalkan 3 nih, ujungnya harus sama. Berarti harus dikali 3. Berapa dikali 3 sama dengan akar 27? Sama dengan 27. 9 kan ya. Berarti yang akar 27 ini kita ubah menjadi 9 kali 3. Setelah itu kita pisah akar 4 dikali akar 3. Nah, yang satu akar ini, yang di dalam akar ini kita ubah, kita pisahin jadi akar 4 dikali akar 3 gitu. Terus yang satunya lagi kita pisah juga menjadi akar 9 dikali akar 3. Sama dengan, nah, akar 4 ini bisa keluar kan? Akar 4 itu berapa hasilnya? 2. Nah, berarti ini jadi 2 akar 3 ditambah 2 kali akar 3. 2 kali akar 3 ditambah akar 9 ini bisa keluar jadi berapa? Jadi 3 kan ya? 3 dikali akar 3 sama dengan, nah 2 dikali akar 3 ini bisa kita tuliskan langsung menjadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini kan yang dalam akarnya udah sama ya, udah sama-sama akar 3. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan. 2 ditambah 3 akar 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti 5 akar 3 gitu. Hasilnya 5 akar 3. Nah, ini caranya kalau misalkan yang di dalam akarnya beda angkanya. Oke, contoh selanjutnya. Ini silahkan ditulis di buku kalian ya, biar ingat caranya, biar tahu gimana caranya. Nah, kalau misalkan tadi yang contoh nomor 1 itu saya tulis secara lengkap. Nah, yang contoh nomor 2 ini kita tulisnya agak loncat-loncat ya. Jadi ada beberapa step yang kita lewat. Nih, gini, yang nomor 2 contohnya itu akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32 sama dengan, nah ini kan masing-masingnya beda nih, yang dalam akarnya beda, berarti kita harus ubah lagi, harus sederhanakan lagi dengan cara penyederhanaan pecahan. Nah, akar 8 dulu nih ya, kasih tanda deh, bedain warnanya. Akar 8 ini kita ubah jadi berapa? Berapa kali berapa? 4 kali 2 ya, terlalu panjang. 4 kali 2 ditambah akar 18. Akar 18 ini kita ubah jadi berapa? Nah, lihat, ini ujungnya udah ada 2 nih, berarti triknya kita kali 2 juga yang ini. 18 itu berapa kali 2 sih? 9 kali 2 kan ya? Nah, gitu, 9 kali 2. Kemudian yang terakhir, akar 32 kita ubah jadi berapa? Kali 2 juga. Karena udah ada trik nih di sini, ada 2, ini juga harus 2. Biar apa? Biar nanti bisa dijumlahkan langsung gitu. 32 itu berapa kali 2? 16 ya. 16 kali 2.
Nah, sekarang coba perhatikan, kita pakai trik langsung. Nah, 4 ini dia bisa langsung keluar akarnya. Jadi berapa? Jadi 2 kan ya? 2 akar 2 gitu. 4 ini dia keluar akar, jadi 2. Sementara akar 2 dia nggak bisa keluar dari akar. Nah, jadi tetap di dalam akar, jadi akar 2. Jadi akar 4 kali 2 itu jadi sama dengan 2 akar 2. Kemudian ini tambah 9 ini bisa kita keluarkan dari akar menjadi 3. Sementara akar 2-nya tetap di dalam akar. 3 akar 2. Terus ini dikurangi 16 bisa kita keluarkan dari akar menjadi 4. Akar 2. Akar 2-nya tetap di dalam akar. Nah, kalau udah gini kayak gimana? Berarti kita tinggal menjumlahkan atau menghitung yang di luar akarnya. 2 ditambah 3 kurangi 4 akar 2 sama dengan 2 tambah 3, 5 kurang 4 itu 1 akar 2. Kalau 1 akar 2 angka satunya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Berarti tinggal akar 2 gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kalian merasa ini terlalu cepat, boleh kalian pause dulu videonya, terus kalian tulis, dipahami dulu gitu ya. Itu cara belajar matematika. Oke, nomor 3. Misalkan sekarang saya punya 9 akar 2 ditambah akar 72. Ini apakah bisa langsung kita selesaikan? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena bilangan yang di dalam akarnya beda, yang satu akar 2, yang satu akar 72 gitu. Nah, kalau ini yang perlu kita sederhanakan itu cukup yang ini, cukup yang akar 72. Kenapa? Karena yang ini, yang akar 2 ini udah nggak bisa disederhanakan lagi, itu sudah dalam bentuk sederhana. Nah, berarti kalau misalkan ada yang kayak gini, kita tinggal tulis ulang menjadi 9 akar 2 ditambah akar 72 nya kita sederhanakan menjadi sesuatu dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena ini di yang sebelah sini, yang sebelumnya udah ada akar 2. Berarti yang ini triknya juga harus ada 2 di dalamnya, biar nanti yang di dalam akarnya menjadi sama gitu. Nah, 72 itu berapa kali 2 sih? 36 ya. 36 kali 2. Nah, berarti kita tinggal tulis 9 akar 2 ditambah 36 ini dia keluar akar menjadi berapa? 6 ya. Karena 6 kali 6 kan 36 ya. Nah, berarti akar 36 itu adalah 6. Sisanya adalah 2. Jadi 6 akar 2. Berarti kalau udah gini, 9 tambah 6 itu 15 akar 2 gitu. Contoh terakhir, nomor 4. Ibu punya 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 192 sama dengan, nah ini juga sama triknya. Coba lihat di sebelah sini, yang ini udah ada akar 3. Akar 3 itu udah nggak bisa disederhanakan gitu, karena emang udah bentuk paling sederhananya gitu akar 3. Nah, berarti triknya yang lain, yang bilangan lainnya kita ubah ke bentuk akar 3 juga. Berarti ini 7 akar 3 ditambah akar titik-titik kali 3 dikurangi akar titik-titik kali 3 gitu. 48 itu berapa kali 3 sih? 16 ya. 16 kali 3. 192 itu berapa kali 3? 64 gitu. Nah, berarti kita tulis lagi 7 akar 3 ditambah 16 ini keluar dari akar menjadi 4 akar 3 dikurangi 64 ini keluar dari akar menjadi 8 karena 8 kali 8 itu 64 kan, akar 3 gitu. Nah, ini jadi 7 ditambah 4 dikurangi 8
akar 3 gitu, sama dengan 7 tambah 4 itu 11 ya, 11 kurangi 8 itu 3 akar 3 gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah sekarang tugasnya ada 4 soal. Yang pertama nomor 1, akar 20 ditambah akar 45. Terus nomor 2, 7 akar 3 ditambah akar 48. Terus nomor 3, 9 akar 5 dikurangi akar 125. Kemudian yang terakhir nomor 4, akar 48 ditambah akar 108 dikurangi akar 27 sama dengan berapa gitu. Ini semuanya yang dalam akarnya beda ya, beda angkanya, berarti kalian harus sederhanakan dulu. Intinya ya, kalau tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini, bilangan yang di dalam akarnya harus sama, baru dia bisa dioperasikan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Dikumpulkannya masih japri, tapi nanti kalau misalkan ibu bisa submit tugas ke web, nanti kumpulinnya ke web, nanti ibu kasih tahu lagi di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat absen di kolom komentar ya, kolom komentar YouTube ini, biar di grupnya nanti nggak terlalu banyak chat.